Alhamdulillah alladzi nahmaduhu haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih wa na'buduhu haqqa ta'abbudih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Wa qala Allah ta'ala fi suratin wa ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur pada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin kita ucapkan sebagai syukur terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, karunia, keberkahan, ridhaan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan serta daya upaya untuk beribadah pada Allah, baik itu mahdhah ghairu mahdhah, baik itu ibadah lahir maupun batin yang kita lakukan hari ini, mudah-mudahan mendapatkan ridha berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur supaya kita termasuk orang-orang yang banyak mengucapkan alhamdulillah. Rasulullah menyatakan, awwalu ma yud'a ilal jannah al-hammadun alladzina yahmaduna Allah ala kulli hal. Al-hadits atau kama qala Rasulullah, bahwasanya orang yang paling pertama diundang oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga adalah orang yang paling banyak sekali ucapan alhamdulillah. Karena alhamdulillah adalah afdhalud du'a. Alhamdulillah itu adalah tamlaul mizan, akan memenuhi timbangan kita di akhirat. Dan karena itu kalau kita paling banyak mengucapkan alhamdulillah, kita mendapatkan tiket untuk masuk surga paling pertama. Alladzina yahmadunallah. Syaratnya itu orang-orang yang memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan memuji dunianya, bukan memuji urusan-urusan
kesombongannya, bukan memuji urusan-urusan yang lain, hanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yahmadunallah ala kulli hal, dalam keadaan apapun. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Saudara, persoalan hukum dan keadilan itu dua kalimat yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi kita tidak bisa memperoleh suatu keadilan tanpa pelaksanaan hukum yang benar, bukan yang baik. Sebab yang namanya hukum itu dalam bahasa Arab al-hukmu, itu kalimat yang dalam Al-Quran begitu banyak disampaikan, dari mulai hukumnya itu sendiri, ya, dari mulai teorinya, prakteknya, prosesnya dan lain sebagainya, ada semuanya. Hakimnya ada semuanya, ya, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam penunjukan dan versi di dalam Al-Qur'anul Karim. Tetapi kalau kita cermati dari semua ayat yang berbicara tentang hukum, saudara, maka di dalamnya itu hukum setidak-tidaknya mengandung tiga hal. Yang pertama adalah hukum itu harus mengandung keadilan, al-adlu. Al-adlu itu apa? Adil itu adalah ma yamna'u sahibahu minadh-dhulmi, sesuatu yang memproteksi manusia, menjaga manusia untuk tidak terjerumus dalam kezaliman. Jadi karena itu adil itu adalah tidak zalim, ya. Jadi kalau ada seorang hakim mau berbuat adil, maka dia harus mempertimbangkan untuk tidak berbuat zalim sedikit pun, sebagaimana keadilan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna al-hukmu, hakim, hakimah, itu harus mengandung al-adlu, adil. Yang kedua, harus mengandung al-ilmu. Jadi hukum itu harus mengandung ilmu, gak bisa ngawur itu. Sebab apa? Pasalnya, undang-undangnya, semuanya udah ada semua di dalam Al-Quran, apalagi lengkap, saudara, ya. Bahkan Allah menggambarkan dua kutub antara teori dengan prakteknya, ya. Nanti kita akan jelaskan sedikit sebagaimana disampaikan dalam surat Ar-Rahman, ya. Kemudian yang ketiga, hukum itu harus mengandung kebaikan, al-hilmu. Jadi al-hilmu itu apa? Kebaikan. Kebaikan itu apa? Kebaikan itu semua yang dirasakan oleh orang baik. Orang untuk menjadi baik atau menjadi orang baik tidak harus menjadi dokter dulu, profesor baru dia baik. Bahkan maaf nih, banyak sekali yang sekolah dari TK sampai profesor malah berakhir tidak baik. Nah, itu. Jadi kebaikan itu maksudnya apa? Kebaikan yang mengacu kepada kebaikan Allah sebagai sumber kebaikan. Ilmu juga yang mengacu kepada ilmunya Allah sebagai sumber ilmu. Keadilan juga yang mengacu kepada keadilan Allah sebagai sumber keadilan. Meskipun keadilan, ilmu dan kebaikan yang diterapkan oleh manusia tidak akan selalu sempurna, tetapi kalau semua berniat dan mengacu kepada keadilan, sumber keadilan, ilmu sebagai sumber keilmuan dari Allah, kebaikan sebagai kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan ketemu keadilan itu, saudara. Oleh karena itu dalam Al-Quran itu disebut, ya, di dalam makna adil itu ada dua kata penting, ya. Jadi kalau tadi hukum mengandung tiga hal, al-adlu, al-ilmu dan al-hilmu, maka kalau kita bicara keadilan dalam bahasa Indonesia kita, dalam bahasa Al-Quran itu disebut ada dua, yaitu al-adlu itu sendiri dan yang kedua al-qistu. Al-qistu itu juga adil, saudara. Cuma kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu lafadz al-adlu itu selalu dipakai untuk mensifati atau menyatakan suatu keadilan yang keadilan itu mutlak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu tidak akan mungkin seseorang siapapun, hatta dia sebagai seorang hakim, dia akan berbuat adil 100% atau 1000% sebagaimana keadilan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, al-qistu. Al-qistu itu artinya adil juga. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman, dikatakan di sana wa aqimul wazna bil qisti. Bil qisti ay bil adl. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Wala tukhsirul mizan. Jangan sekali-kali kamu mengurangi keseimbangan yang ada pada keadilan itu, saudara. Jadi di sini memang yang ditekankan itu adalah persoalan yang ada pada manusia yang harus dilakukan sebagai seorang hakim dengan perangkat adil, ilmu dan baik, itu adalah keseimbangan, al-mizan. Nah, untuk memperoleh keseimbangan bagaimana? Harus baca surat Ar-Rahman. Dari mulai Ar-Rahman sampai dengan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, itu diterangkan secara teoritik bagaimana Allah mencontohkan teori praktis di dalam melakukan suatu keadilan. Apa itu, saudara? Ar-Rahman. Jadi seorang hakim, kita ini semua menjadi hakim bagi diri kita sendiri. Kalau suami menjadi hakim bagi keluarganya, begitu seterusnya. Ya, presiden menjadi hakim bagi apa? Bangsa dan negaranya. Gitu. Menteri menjadi hakim dalam departemennya dan lain sebagainya dan seterusnya. Maka yang pertama apa? Teori praktisnya Ar-Rahman. Jadi disebut nama Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allah, saudara. Kenapa menyebut Ar-Rahman? Karena Ar-Rahman memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu kasih sayangnya kepada yang tidak beriman kepada Allah, yang kafir sekalipun kasih sayang. Dan Ar-Rahman kasih sayangnya juga kepada yang beriman. Sebab kalau Ar-Rahim hanya khusus bagi orang yang beriman saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut sifat Ar-Rahman menunjukkan apa? Untuk menentukan suatu keadilan. Maka orang yang kafir dikasih hidup, bahkan kadang-kadang kita ngiri, atau ada sebagian orang beriman ngiri kepada orang yang tidak beriman kepada Allah, sementara mereka hidupnya lebih enak di dunia. Biarin aja. Tapi nanti akan ada keadilan Allah di akhirat. Sebab keadilan tidak hanya melulu urusan dunia, tapi juga urusan akhirat. Dua, dunia, akhirat, lahir, batin, siang, malam, begitu, saudara. Jadi itu telah keadilan. Oleh karena itu nggak usah terlalu marah kita, merengkenang juga, nggak usah gitu. Kalau bisa kita perjuangan amar ma'ruf nahi mungkar, saudara. Kalau kemudian nggak bisa, ya kita berdoa gitu dengan sungguh-sungguh mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terbukti suatu keadilan itu, saudara. Kalau bisa memang amar ma'ruf nahi mungkar itu yang paling berat, saudara. Maka orang-orang yang seperti ini biasanya itu kemudian dihabisi. Dari sejarah umat manusia sudah dari dulu, dari sejak nabi-nabi terdahulu, berapa banyak Bani Israel membunuh nabi-nabinya, saudara, atas nama keadilan mereka, sementara juga yang dibunuh adalah memperjuangkan keadilan, saudara. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Yang kedua, setelah menyebut dirinya Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Kenapa manusia? Setelah Allah, kemudian Quran, kemudian apa? Penciptaan manusia. Sebab manusia ini adalah prototipe paling sempurna dalam ciptaan, paling baik, paling segala-galanya, lahir batin, sampai mikir yang nggak pernah kepikiran sama makhluk lain tuh manusia bisa. Makhluk yang paling utama, ya. Allamahul bayan, menjelaskan sesuatu yang diajarkan untuk apa? Mengajarkan suatu penjelasan. Asy-syamsu wal qamar bi husban. Ya, matahari dan bulan itu diciptakan oleh Allah dengan apa? Dengan perhitungan. Jadi kalau nggak hitung dia nabrak, Pak, satu sama lain pasti, ya. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Ya, kemudian apa? Bintang dan semua tumbuh-tumbuhan itu mereka sujud, pasrah kepada Allah. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit mengembang, ya, memuai, langit mengangkat ke atas, wa wada'al mizan. Allah taruh di situ keseimbangan.
ini saudara. Bisa kita bayangkan kalau suatu planet satu dengan yang lain kemudian tidak dikasih keseimbangan oleh Allah, tidak dikasih keadilan oleh Allah di situ, mereka berebut proyek, saudara. Mereka pasti akan berebut proyek, apalagi zaman kayak gini lagi susah, saudara. Justru semua terus. Maka Allah kemudian menyatakan, alla tadghaw fil mizan, jangan sekali-kali kamu merusak sistem keseimbangan ini. Jadi manusia bisanya berbuat keseimbangan untuk menciptakan keadilan. Keseimbangan apa? Keseimbangan lahir batin, keseimbangan dunia dan akhirat, ya, keseimbangan siang dan malam, dan seterusnya. Menjadi hakim tidak mudah. Kalau tidak bisa menjadi hakim di suatu perkara untuk negara, untuk apa saja yang sifatnya lebih besar, setidaknya menjadi hakim untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, itu paling bagus. Sudah cukup. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Kemudian ayat-ayat berikutnya, saudara, bagaimana Allah menggambarkan praktis pelaksanaan daripada keadilan, antara lain misalnya di ayat ini semua bicara tentang keseimbangan. Bayangkan, marajal bahraini yaltaqiyan, ada contoh nih di sini. Salah satu dari sekian banyak. Marajal bahraini yaltaqiyan, ada dua lautan yang bertemu. Ya, bertemu, saudara. Yang namanya air bertemu, tetapi dia tetap kalis, misah antara air satu dengan yang lain. Bahrain, badal, yaltaqiyan, bainahuma barzakhul la yabyan. Masing-masing punya apa? Punya ini seperti kita ini disekat-sekat kayak gini nih. Jadi sepertinya disekat. Jadi walaupun katakanlah seorang hakim, ya, mau memutuskan perkara kemudian ketemu dengan klien atau yang diadili, tersangkanya, saudara, dia tidak akan terpengaruh, saudara. Atau ditemui oleh penguasanya yang lebih tinggi, dia dibayar, dia tidak akan terpengaruh meskipun bertemu. Jadi dalam hukum Islam itu bertemu tidak mengapa, yang penting tidak terpengaruh. Persoalannya ini kemudian tidak seperti praktek keadilan sebagaimana keseimbangan yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran. Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ini satu contoh bagaimana air bertemu tetapi berpisah, tidak pernah bercampur, seperti air biasa dengan air minyak, ya. Seperti air dan minyak tidak pernah kalis, ya, nggak pernah terpengaruh satu sama lain, antara al-haq dan al-batil, antara haram dan antara halal dan haram. Bertemu, saudara. Setiap hari kita berinteraksi dengan hal-hal yang halal dan haram, tapi tidak bisa terpengaruh kita dengan yang haram. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Ini namanya al-mizan, keseimbangan. Maka saudara, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang benar-benar, ya, yang benar-benar bisa menegakkan keseimbangan untuk berbuat adil, maka Ar-Rahman, dekati Ar-Rahman, kenali Ar-Rahman, ya kan, sembahlah Ar-Rahman, sembahlah Ar-Rahman melalui apa? Salat, saudara, paling utama. Kemudian apa? Quran, baca Quran. Hakim-hakim ini harus baca Quran. Bapak-bapak menjadi hakim di rumah, baca Quran, saudara. Jangan mentang-mentang udah profesor nggak mau baca Quran. Anda belum apa-apa, ya. Satu keseimbangan yang Allah kasih tumbuhan itu di depan kita di sana. Apa mereka pernah dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, dia memberikan manfaat banyak. Dia kena panas, kena hujan, kena kedinginan, kena macam-macam, dia nggak pernah protes. Dia nggak pernah minta apa-apa sama kita. Itu tumbuh-tumbuhan. Kita manusia malu, saudara. Malu dan malu. Dengan Allah lebih malu lagi ini dengan apa yang kita lihat langsung, ya, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Alam semesta ini yang besar, saudara, semuanya diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk keseimbangan manusia, dunia dan akhirat, lahir dan batin, supaya selamat masuk surga. Kurang apa fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Keadilan terhadap dalam hukum, terutama di Indonesia misalnya. Kalau kita masuk ke dalam ranah kita, maka perlu orang-orang Islam di Indonesia ini, Islam itu mayoritas, Muslim mayoritas, bukan Islam mayoritas, Muslim mayoritas. Kalau Muslim mayoritas berarti hakim-hakimnya kita semua adalah Muslim.
maka tegakkanlah keseimbangan dengan apa? Ar-Rahman, Al-Quran, kemudian apa? Meresapi penciptaan manusia, kemudian apa? Kita bisa belajar dengan alam semesta, kita belajar dengan apa-apa yang ada di sekeliling kita. Mudah-mudahan dengan bacaan-bacaan ayat-ayat ini semuanya kita terketuk hati kita, memperbaiki bukan dari luar tapi dari dalam, dari diri kita. Ibda binafsik, mulailah dari diri kita untuk mencapai hukum dan keadilan. Tentu saja mereka yang sudah jelas-jelas dijadikan hakim, kemudian dibayar, difasilitasi ya oleh apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa menjalankan ini semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti dan meniru dengan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dalam urusan hukum dan keadilan. Saya tidak akan banyak mengkritik atau menyampaikan hal-hal yang kita lihat sehari-hari dalam kehidupan kita, tapi mudah-mudahan semua kalau kita membaca Al-Quranul Karim, maka semuanya di sana sudah lebih daripada cukup, bahkan amat sangat banyak untuk bisa menjadikan kita adalah orang-orang yang hakimah, yang bijak, dan bisa menentukan keadilan, mengikuti keadilan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iman Islam kita, ketakwaan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita ikhlas lillah karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah keadilan hakiki yang sampai dengan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal habbu dzul 'asfi war raihan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insan min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Amma ba'd, ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa 'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keadilan yang minimal atau yang lokal pada diri kita sebagai orang yang beriman pada Allah kita bisa menjalankan, yaitu apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan lebih dari itu yang memiliki tugas masing-masing usahakan untuk bisa berbuat adil. Karena apa? Keadilan kalau tidak terwujud di dunia, maka di akhirat akan diadili, saudara. Dan kalau di akhirat diadili, tidak ada yang bisa menolongnya. Kalau tidak berbuat adil, tidak mempertimbangkan dan tidak memperjuangkan keseimbangan untuk berbuat adil, maka kata Al-Quran itu termasuk tukadziban. Kamu sekalian itu adalah pendusta, pembohong. Quran yang bicara, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali dalam surat Ar-Rahman ini disebut kamu itu pembohong, saudara. Artinya apa? Kita renungkan, apakah kita ini naudzubillah min dzalik menjadi pembohong-pembohong, pendusta-pendusta, penipu-penipu dalam kehidupan kita ini. Kita renungkan, saudara. Mudah-mudahan kita bukan termasuk pendusta-pendusta, pembohong-pembohong dan penipu, tapi kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah, untuk dekat kepada Allah,
untuk menyeimbangkan diri kita lahir batin dunia akhirat, ya, ibadah-ibadah kita yang mahdoh maupun ghairu mahdoh, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya, Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya, Allah menjaga dunia akhirat, lahir batin selamat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah dan kita mohon ampun kepada Allah dengan dosa-dosa kita, taubat kepada Allah taubatan nasuha. Mudah-mudahan mulai sekarang kita bisa mendekatkan benar sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana alladhi asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma adfa'na al-ghala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifa was shada'id al mihan wat ta'un al balaya al zalazil wasiyil asqam syarr al asrar wa qahr al rijal wal fitan ma dhara minha ma batan min makanina hadha wa baladina khassah min buldan muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi ta'ala akbar. Wa aqimis salat.